semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Kali ini saya memasak gurame bumbu kuning yang enaknya tuh bener-bener enak banget. Kuahnya kental, rasanya gurih, segar dan sedap banget. Dagingnya juga lembut. Untuk cara memasaknya, tonton videonya sampai selesai ya. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan gurame yang sudah saya bersihkan. Ini beratnya kurang lebih 250 gram. Ini sudah saya cuci bersih, kemudian sudah saya sayat-sayat bagian badannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini akan saya lumurin dengan jeruk nipis. Ini saya pakai sedikit aja ya, kurang lebih setengah aja. Ini saya marinasi dengan jeruk nipis, kemudian garam, kemudian ada lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Ini baliknya sama, dikasih garam, lada bubuk dan juga kunyit bubuk. Kemudian diratakan. Di sela-sela yang kita sayat tadi juga harus dikasih bumbu ya teman-teman, biar bisa meresap. Kalau sudah diratakan seperti ini, kita diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit sampai 15 menit ya. Oke, sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian saya juga menggunakan 2 batang daun bawang. Ini saya iris panjang aja seperti ini ya. Ini yang bagian putih gede-gede saya belah menjadi 2 seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada 1 buah cabai merah keriting. Ini diiris serong aja. Ini biar nanti penampilannya cantik ya. Jadi kali ini saya membuat gurame bumbu kuning ini tidak pedas ya teman-teman. Kemudian ada cabai rawit, ini secukupnya aja, dan cabenya ini diutuhkan saja ya. Kemudian ada daun jeruk, ini tadi kameranya mati ya teman-teman. Ini daun jeruknya saya gunakan 2 lembar dan diiris tipis-tipis saja seperti ini ya. Kemudian ada 1 cm jahe, dikeprek aja seperti ini. Kemudian ada lengkuas, ini kurang lebih 1 ruas. Ini saya iris tipis-tipis atau mau digeprek juga boleh. Oke, ini bumbu irisnya sudah komplit ya. Sekarang sisihkan dulu. Untuk bumbu halus ini saya menggunakan 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya diiris kecil-kecil. Kemudian ada 4 siung bawang merah. Ini agak gede ya bawang merahnya, saya pakai 4 siung. Diiris kecil-kecil juga. Kemudian ada kunyit, ini kurang lebih setengah senti. Diiris juga ya teman-teman. Kemudian ada 2 buah atau 2 butir kemiri. Ini boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Dan ini saya gunakan 1 buah cabai merah keriting biar warnanya lebih cantik ya, dan ini tidak pedas ya cabenya. Oke, bumbunya ini akan saya haluskan menggunakan blender. Kemudian tambahkan setengah sendok teh ketumbar, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Sekarang siapkan penggorengan dan panaskan minyaknya. Beri 1 sendok teh tepung maizena. Kemudian masukkan ikan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Jangan langsung dicemplungkan semua ya. Kemudian bagian atasnya ini juga sama, saya taburin dengan tepung maizena biar nanti bisa crispy ya. Karena ini saya menggunakan minyak yang sedikit, tidak kecelup semua. Jadi ini saya siram-siramkan seperti ini ya. Tapi kalau menggunakan minyaknya yang banyak, ikannya bisa kecelup semua, nggak perlu diginiin ya teman-teman. Oke, sekarang akan saya balik. Ini sama, punggungnya saya siram-siram seperti ini biar matangnya bisa merata ya, bisa garing juga, bagian luarnya bisa crispy. Kalau sudah matang bisa kita angkat dan sisihkan dulu. Oke, siapkan penggorengan. Ini minyaknya sudah saya kurangin ya, dan masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ditumis bumbunya sampai harum. Dan ini saya tambahkan dulu bumbu cemplungnya ya. Ada lengkuas, jahe, daun jeruk, ini saya masukkan.
Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang dan juga berubah warna. Nah, ini bumbunya sudah matang ya teman-teman. Sekarang bisa ditambahkan air. Ini saya menggunakan 3/4 gelas, atau bisa disesuaikan selera saja ya untuk jumlah kuahnya ini. Kemudian tambahkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir. Kemudian masukkan cabai. Kemudian tambahkan juga perasan air jeruk nipis atau bisa diganti dengan air asam. Masak kuahnya sampai mendidih dan agak mengental. Lalu masukkan ikan yang sudah digoreng tadi. Nah, ini tidak akan saya balik-balik ya teman-teman, tapi nanti ini akan saya siram-siramkan aja di punggungnya seperti ini. Ini juga sudah bisa meresap ya, walaupun disiram-siram seperti ini. Dan ini saya tambahkan irisan daun bawang. Dan ini akan saya masak sampai kuahnya mengental, bumbunya meresap. Nggak perlu dibalik ya, nanti takutnya malah rusak, tampilannya nggak cantik. Jangan lupa koreksi rasa. Dan ini sudah saya tambahkan gula pasir ya tadi ya teman-teman, nggak kerekot ya, maaf ya. Nah, untuk rasa ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Kalau sudah matang bisa kita matikan kompornya dan lanjut pindah ke piring saji. Kita tatai biar cantik penampilannya. Kita siramkan kuahnya. Dan inilah hasilnya, gurame bumbu kuning ya. Ini sangat enak banget, tidak pedas karena cabenya diutuhkan ya. Jadi kalau mau makan pedas bisa makan sama cabenya. Oke, sekarang akan saya kasih tahu ke teman-teman ya dalamnya seperti apa. Ini saya ambil ikannya. Nah, ini terus dicocolkan dengan kuahnya. Ini sangat enak banget. Makan sama nasi putih anget-anget ini sangat nikmat banget. Rasanya tuh gurih, seger kuahnya, jadi enak banget ya. Sangat pas ya untuk menu harian pendamping nasi putih. Ini sangat cocok banget karena cara membuatnya juga sangat mudah, nggak pakai ribet, bumbunya juga simpel. Nanti dicobain ya resepnya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya ini saya pakai 1 ekor ikan gurame, beratnya 1 kg. Sudah saya filet ya. Tadi saya minta tolong sama abang penjualnya untuk di filet seperti ini. Dan untuk tulang rangkanya ini nggak saya buang teman-teman, nanti biar penampilannya lebih cantik aja ya. Tapi kalau teman-teman tulangnya mau dibuang boleh, silahkan aja. Selanjutnya daging filetnya ini akan saya potong. Ini saya potong jadi 2 bagian dulu. Kemudian saya potong lagi, besarnya seperti ini teman-teman, atau bisa juga disesuaikan selera ya. Ini saya potong agak besar-besar. Kalau sudah dipotong semua, kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk tepung keringnya ya. Ini saya pakai tepung terigu 9 sendok makan. Kemudian saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita bumbuin dengan garam, lada bubuk, dan juga kaldu jamur. Ini biar tepungnya ada rasanya ya teman-teman, jadi nggak hambar ya. Kita aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Kita kembali ke ikannya ya. Kita akan marinasi ikannya. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk, garam setengah sendok teh, kemudian tambahkan juga kaldu jamur. Biar warnanya cantik, ini saya tambahkan 1/4 sendok teh kunyit bubuk ya. Kemudian tambahkan air. Ini untuk air dikira-kira aja ya teman-teman, kita pakai sedikit dulu, nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Kemudian kita campur sampai rata. Kemudian tambahkan 3 sendok makan tepung. Ini kita ambil dari adonan tepung kering ya. Kemudian diaduk sampai semua tercampur rata.
Ini kalau misalnya airnya masih kurang, kita bisa tambahkan sedikit demi sedikit ya. Oke teman-teman, adonannya sudah pas. Sekarang saya akan diamkan dulu selama kurang lebih 20 menit. Oke, kita siapkan untuk bahan selanjutnya. Ada 3 kuning telur. Ini saya menggunakan 3 kuning telur asin yang sudah matang. Saya pakai yang telur bebek ya teman-teman. Kemudian kita haluskan. Kalau telurnya sudah halus, sekarang saya akan tambahkan oregano setengah sendok teh. Ini opsional ya, boleh pakai boleh enggak. Kalau saya lebih suka pakai ya, karena aromanya akan berbeda. Kemudian saya tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk. Saya tambahkan juga 2 sendok makan minyak kelapa, atau boleh juga diganti dengan margarin. Kemudian diaduk kembali sampai semua tercampur rata. Kalau telur asinnya kurang asin, bisa ditambahkan dengan kaldu jamur atau sedikit garam ya. Oke teman-teman, kalau sudah halus kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Saya juga menggunakan bawang putih, ini 3 siung. Bawang putihnya digeprek kemudian dicincang kasar. Ini saya pakai bawang putih biar nanti ada aroma bawang putihnya teman-teman, jadi enak banget ya. Oke teman-teman, setelah bawang putihnya dicincang kasar seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan penggorengan dan beri minyak. Ini saya pakai minyaknya banyak ya. Dan ini sudah saya nyalakan kompornya. Sambil menunggu minyaknya panas, kita kembali ke adonan ikan dan tepung. Ini sudah cukup marinasinya, sudah 20 menit. Sekarang saya akan masukkan ke dalam tepung kering. Ini secukupnya aja ya teman-teman, secukupnya wajan aja ya, jangan dimasukkan semua. Ini sedikit-sedikit dulu aja, dikira-kira ya. Kemudian diaduk-aduk dengan tepung keringnya seperti ini, sambil dibolak-balik ya teman-teman. Kalau teman-teman mau tepungnya tebal, boleh dicelupkan ke air ya, tapi ini saya cukup sekali aja. Ikan yang sudah kita adonin dengan tepung kering ini langsung kita goreng ya, nggak boleh didiamkan dulu. Kita langsung aja masukkan ke dalam minyak panas. Nanti kalau kita mau goreng lagi, kita ngadonin lagi dadakan ya, langsung kita goreng seperti itu teman-teman, biar tidak bantat ya, jadi hasilnya kriuk ya. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, bisa kita balik ya teman-teman, dan kita goreng sampai ikannya matang, tepungnya warnanya kuning keemasan dan juga garing. Kalau sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita goreng sisa ikannya ya. Ini sudah saya adonin dengan tepung kering. Caranya sama seperti tadi, tapi tidak saya syuting ya, kita langsung goreng aja. Oke teman-teman, kita goreng ikannya sampai matang, biar matangnya merata. Ini sesekali kita aduk-aduk ya. Kalau warnanya sudah kuning keemasan, merata seperti ini, ikannya sudah matang, kita angkat dan tiriskan. Lanjut kita akan goreng kerangka ikannya ya. Ini sama kita balurin dengan tepung kering biar crispy. Karena ini nggak muat teman-teman, jadi kita geser-geser seperti ini ya. Wajannya kurang gede ya, masih kalah gede sama ikannya teman-teman. Dan kita balik biar matangnya merata, dan kita goreng sampai garing ya, sampai crispy. Ini sudah matang teman-teman, sudah garing, kita angkat dan kita tiriskan terlebih dahulu. Ini penggorengannya masih yang sama teman-teman, minyaknya saya ganti yang baru. Kemudian saya tumis bawang putih yang sudah dicincang tadi. Ini ditumis sampai aromanya harum dan berubah warna. Kalau sudah berubah warna, kita bisa kecilkan apinya ya. Oke, kita kecilkan apinya. Kemudian kita masukkan kuning telur yang sudah kita haluskan. Kemudian diaduk-aduk sampai rata dan masak sampai kuning telurnya berbusa seperti ini. Kemudian masukkan ikan yang sudah kita goreng. Kemudian diaduk sampai semua tercampur dengan kuning telur ya. Ini masaknya cepat sekali teman-teman. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, kita bisa matikan kompornya.
Lanjut kita tata. Ini kerangkanya sudah saya taruh di piring, kemudian atasnya ini saya kasih daging ikannya ya. Dan inilah hasilnya, gurame goreng telur asin sudah siap disajikan. Ini teman-teman bisa lihat, luarnya garing dan dalamnya tuh lembut banget, ikannya tuh segar, jadi rasanya sangat enak banget, rasanya gurih. Telur asinnya juga berasa banget. Dan ini sangat cocok banget untuk teman makan nasi putih anget, sama ini aja sudah sangat enak banget. Ini anak-anakku sangat suka sekali teman-teman. Dan ini juga sangat cocok kita makan dengan cah kangkung ya. Silahkan nanti dicoba, semoga resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya sudah saya siapkan 2 ekor ikan. Saya menggunakan ikan laut. Ini saya pakai ikan tongkol jenis cakalang. Teman-teman bisa menggunakan ikan yang lainnya ya, disesuaikan persediaan yang ada atau bahan yang ada di tempat teman-teman. Ini sudah saya potong-potong teman-teman. Untuk potongannya juga bisa disesuaikan selera masing-masing. Dan ini saya akan kasih perasan jeruk nipis ya, atau jeruk lemon. Kalau nggak ada bisa menggunakan air asam atau cuka. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian diaduk sampai semua terbalurin dengan garam, lada bubuk dan juga air jeruk nipis ya. Kalau sudah, kita diamkan dulu kurang lebih 5-10 menit. Siapkan bahan kedua, tahu saya pakai 5 kotak. Saya menggunakan tahu putih dan ini saya iris segitiga aja seperti ini. Kalau teman-teman nggak ada tahu putih, bisa menggunakan tahu coklat atau tahu kuning ya. Untuk jumlah tahu bisa disesuaikan kebutuhan aja ya. Kalau sudah sisihkan, siapkan penggorengan. Kita akan menggoreng tahunya terlebih dahulu. Ini minyaknya sudah panas ya. Kita langsung saja goreng tahunya sampai warnanya kuning kecoklatan, sampai berkulit seperti ini teman-teman. Kita balik-balik ya. Oke teman-teman, setelah warnanya kuning keemasan atau kuning kecoklatan semua, kita bisa angkat dan kita tiriskan. Masih di penggorengan yang sama, kita taburin dulu dengan tepung terigu. Lanjut kita goreng ikannya. Kita masukkan satu persatu. Ini saya akan goreng semua ya, tempatnya muat, jadi saya masukkan semua. Kalau bawahnya sudah kecoklatan seperti ini, bisa kita balik. Oke, kita goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning kecoklatan seperti ini. Ini sudah matang semua. Lanjut kita akan angkat dan tiriskan, sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu irisnya. Saya menggunakan 3 buah cabai merah keriting. Ini diiris serong tipis aja seperti ini. Sisihkan. Kemudian ada cabai rawit hijau, saya menggunakan 1 genggam. Cabai rawit hijau ini meskipun warnanya hijau, ini rasanya pedes ya, nggak kalah pedesnya dengan cabai rawit merah. Kemudian saya juga menggunakan 2 buah tomat, karena ukurannya kecil saya pakai 2 buah tomat ya. Kemudian dipotong besar aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan aja potongannya. Kalau teman-teman tomatnya besar, bisa menggunakan 1 buah aja ya. Oke, semua bumbu irisnya sudah siap. Sekarang siapkan bumbu cemplungnya atau bumbu aromatik. Ada 1 batang serai, ini cukup digeprek atau dibecek-becek ya. Kemudian ada 2 lembar daun jeruk, ini disobek biar aromanya nanti lebih keluar. Saya juga menggunakan daun salam 2 lembar. Kita sisihkan dulu. Lanjut siapkan untuk bumbu halus. Saya menggunakan bawang putih, ini saya pakainya 9 siung, bawang merah 10 siung. Kemudian ada kencur, ini saya pakai 3 ruas. Kemiri kurang lebihnya ini 2 butir aja ya. Kemudian saya tambahkan juga ketumbar butiran setengah sendok makan. Kemudian ada lada, ini kurang lebih 1/4 sendok teh. Dan setengah sendok teh terasi. Ini bikin sedap terasinya ya. Dan ini biar tambah pedas, saya tambahkan 4 buah cabai rawit merah. Kemudian kita haluskan. Oh ya teman-teman, ini lupa, saya akan tambahkan garam terlebih dahulu ya, biar menghaluskannya lebih gampang.
Oke, saya haluskan lagi. Ini bumbunya dihaluskan sampai teksturnya halus ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menghaluskan bumbunya dengan menggunakan blender, silahkan aja ya. Oke teman-teman, ini bumbunya sudah halus. Saya tambahkan 1 ruas lengkuas. Ini cukup digeprek-geprek aja seperti ini. Saya tambahkan juga jahe sedikit aja ya, jahenya. Kemudian digeprek juga. Kalau sudah, kita sisihkan dulu, siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya aja. Kita tumis bumbunya sampai aromanya harum, berubah warna. Ini bumbunya sudah mulai harum teman-teman. Sekarang saya akan masukkan cabenya, tomatnya juga ya dimasukkan. Masukkan juga bumbu aromatiknya, daun salam, daun jeruk, serai. Kemudian tumis kembali sampai bumbunya benar-benar harum. Oke teman-teman, ini sudah cukup ya, aromanya sudah harum banget. Sekarang saya tambahkan air. Ini saya tambahkan 1,5 gelas dulu ya. Nanti kalau misalnya kuahnya kurang bisa ditambahkan lagi. Dan ini saya tambahkan juga 1 saset santan instan yang ukurannya 65 ml ya. Kalau teman-teman menggunakan santan segar berarti airnya dikurangin ya. Oke, kita aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan garam sedikit lagi ya, karena tadi sudah saya kasih garam waktu menghaluskan bumbu. Jadi ini saya tambahkan garam sedikit, dan juga kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata. Kalau pinggirannya sudah mulai mendidih seperti ini, kita aduk lagi. Dan sekarang masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Masukkan juga tahunya. Oke, kita aduk-aduk. Kalau teman-teman di rumah menggunakan santan segar, ini harus sering diaduk ya, biar santannya tidak pecah. Oke teman-teman, kalau pinggirannya sudah mulai mendidih, saya tambahkan bawang goreng ya, biar makin sedap, aromanya juga makin harum. Kemudian diaduk kembali, masak hingga kuahnya mendidih tanak ya. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita matikan kompornya ya teman-teman. Kalau kuahnya sudah mendidih tanak seperti ini, lanjut kita pindah ke mangkok saji. Kita akan sajikan di meja makan. Sebelumnya kita plating dulu. Ini kita plating secukupnya aja ya, kita sajikan di meja makan. Dan inilah hasilnya, lodeh ikan dan tahu, menu yang sangat enak banget. Saya langsung cicipi ya teman-teman. Saya sudah ambil nasi, saya ambil tahu dan juga ikan, dan saya kasih kuah, tambahkan juga bawang goreng biar makin mantap ya. Saya akan makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bener-bener sedap, pedasnya pas. Ini enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya. Ini beneran sangat enak banget. Cocok untuk menu sehari-hari atau untuk ide jualan lauk mateng. Silahkan dicobain. Semoga teman-teman suka dan resep ini bisa bermanfaat. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan ikan patin sebanyak 500 gram atau setengah kilo, sudah dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Saya belinya sudah potongan seperti ini ya, jadi untuk kepala tidak ada ya. Dan ini sudah saya cuci bersih. Selanjutnya akan saya marinasi menggunakan jeruk nipis, boleh juga diganti jeruk lemon, kalau nggak ada bisa diganti dengan air asam ya. Kemudian tambahkan garam, ini saya pakai setengah sendok teh. Kemudian ada lada bubuk setengah sendok teh, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Saya tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk. Kemudian dicampur sampai semua tercampur rata.
Kalau teman-teman mau menggunakan bumbu marinasinya yang masih fresh, kunyitnya masih segar, kemudian mau ditambah bawang putih juga boleh, silahkan saja. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita diamkan dulu selama 10 menit. Kita sisihkan, kemudian saya juga menggunakan 1 batang daun bawang. Ini nanti biar warnanya cantik dan aromanya lebih harum ya. Kita potong serong aja seperti ini, agak tipis-tipis aja ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai daun bawang, boleh di skip, silahkan aja. Oke, kalau sudah dipotong-potong semua, kita sisihkan dulu. Kemudian juga ada 1 lembar daun jeruk. Ini saya pakai yang masih agak muda. Ini bagian tulangnya sudah saya ambil, kemudian diiris kecil-kecil ya, seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halusnya. Ada 4 siung bawang putih. Sebelum dihaluskan saya potong-potong dulu ya, karena nanti saya menghaluskan menggunakan blender. Kemudian ada bawang merah, ini saya pakai 9 siung. Ini sama dipotong kecil-kecil dulu. Ini bumbunya saya bikin banyak ya teman-teman, karena memang bumbunya itu sangat enak banget buat teman makan nasi putih anget. Ada 3 butir kemiri, ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya. Kemudian ada 1 ruas lengkuas, ini dihaluskan nanti ya teman-teman, atau mau digeprek juga boleh. Ini mau saya haluskan aja, jadi saya potong kecil-kecil. Kemudian jahe, ini kurang lebihnya 1 cm aja ya, atau sedikit aja jahenya. Kalau teman-teman nggak suka ada aroma jahenya, boleh di skip. Kemudian 1 genggam cabai merah keriting, ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini, nanti kita haluskan juga. Kemudian ada cabai hijau keriting ya, ini saya pakai 1 genggam juga, ini sama saya potong-potong dulu. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing ya. Biar ada rasa pedasnya, ini saya tambahkan cabai rawit hijau, ini kurang lebih ada 21 buah ya. Oke, semua bumbunya kita masukkan dalam blender. Kemudian kita tambahkan minyak goreng. Ini kita haluskan dengan bantuan minyak goreng ya, untuk menghaluskan bumbunya. Boleh juga diganti dengan air. Kita blender sampai bumbunya halus. Untuk bumbu halusnya seperti ini teman-teman, ini sudah pas ya. Sekarang siapkan penggorengan, lanjut kita akan goreng ikannya. Sebelumnya kita taburin dengan tepung maizena, kemudian kita ratakan seperti ini. Ini bikin tidak meletup-meletup dan juga bikin crispy bagian luarnya ya. Jadi nanti ikannya itu digoreng luarnya crispy teman-teman kalau menggunakan tepung maizena. Sekarang kita masukkan ikannya. Ini karena saya menggunakan wajannya yang cukup besar, jadi ikannya bisa masuk semua. Kalau bawahnya sudah kuning keemasan, bisa kita balik ya. Warnanya sudah cantik seperti ini, dan ini aromanya juga sudah harum banget. Kita balik semua dan goreng sampai ikannya matang, warnanya kuning keemasan semua ya, seperti ini. Ini sudah matang, luarnya sudah garing, warnanya cantik sekali. Kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita akan tumis bumbunya. Karena tadi kita menghaluskan bumbu sudah menggunakan minyak, jadi wajannya nggak perlu dikasih minyak lagi ya. Tapi nanti kalau kurang minyaknya bisa ditambahkan. Kita tumis bumbunya sampai matang. Sebelumnya tambahkan dulu garam sedikit dulu ya, nanti kita cek rasa. Kemudian tambahkan kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan. Tumis kembali sampai bumbunya benar-benar matang. Aromanya harum dan sudah tidak langu lagi ya. Kita masukkan juga irisan daun jeruk biar aromanya lebih harum lagi. Kemudian kita tumis kembali. Jangan lupa untuk koreksi rasa. Kalau rasanya sudah pas, bisa kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai semua terbalurin dengan bumbu. Kita gunakan api kecil aja ya teman-teman, biar bumbunya bisa meresap.
Yang terakhir kita masukkan irisan daun bawang. Kalau irisan daun bawang ini sudah masuk, kita aduk aja sebentar ya. Ini aromanya benar-benar sudah sangat menggugah selera, bumbunya melimpah, ini enak banget teman-teman. Oke, ini sudah cukup ya, sudah matang dan rasanya juga sudah pas, bumbunya sudah meresap. Kita matikan kompornya, lanjut kita pindah ke piring saji. Kita akan sajikan di meja makan. Kita tata dulu biar penampilannya cantik ya. Oke teman-teman, kreasi masakan lauk dari ikan patin sudah siap disajikan. Dinikmati selagi masih hangat, ini juga enak, udah dingin juga enak. Yang penting nasinya hangat ya teman-teman. Ini bisa ditambahkan sayuran atau dimakan sama ikan aja, dan bumbunya ini sudah sangat enak banget. Teman-teman bisa lihat ini ikannya lembut banget, luarnya garing dan bumbunya juga berlimpah ya. Ini saya makan dengan bumbunya seperti ini. Bismillah. Rasanya benar-benar mantap banget. Bumbunya medok, nendang banget. Sekarang saya nikmati dengan nasi putih seperti ini teman-teman. Sangat menggiurkan sekali bukan? Ini beneran sangat enak banget. Bumbunya banyak, lebih enak ya teman-teman. Silahkan nanti dicobain. Semoga teman-teman suka ya dengan resep yang saya bagikan. Semoga resep ini bisa menginspirasi dan menambah variasi menu di keluarga teman-teman semua. Untuk bahannya saya pakai 2 ekor ikan nila. Untuk beratnya ini kurang lebih 500 gram ya. Ini sudah saya cuci bersih teman-teman, bagian sisiknya, bagian perut dan juga bagian insangnya ini sudah saya buang ya. Kemudian bagian badannya ini disayat-sayat biar nanti bumbunya bisa meresap. Sisihkan dulu. Lanjut untuk bahan kedua, ada kemangi. Ini saya pakai 4 ikat ya teman-teman, sudah saya potong-potong. Ini sudah saya cuci bersih juga ya. Atau bisa juga untuk jumlah kemangi ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu aromatiknya ada daun salam, kemudian ada serai. Ini sebelum dipakai serainya mau saya geprek dulu ya, biar nanti aromanya lebih keluar. Oke, ini sudah cukup. Untuk serainya ini boleh dibelah, boleh dipotong menjadi 2 bagian ya. Sisihkan. Kemudian ada daun jeruk. Ini secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan juga 2 buah tomat. Ini saya pakai tomat merah ukuran sedang. Ini untuk tomatnya saya potong agak panjang seperti ini aja ya. Atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman, mau dipotong kotak kecil-kecil juga boleh. Lanjut kita siapkan untuk bumbu halus. Ada 7 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil dulu. Kemudian bawang merah ini saya pakai agak banyakan ya bawang merahnya. Kemudian dipotong juga. Kemudian saya pakai jahe, ini kurang lebihnya 1 cm ya. Kemudian ada lengkuas, ini saya pakai 2 ruas. Dipotong juga ya teman-teman. Ini nanti kita haluskan ya, untuk jahe, lengkuas kita haluskan sama bawangnya juga. Kemudian ada kunyit, ini saya pakai 2 cm. Kemiri ini saya pakai 11 butir. Karena ini pecahan ya, jadinya kelihatan banyak. Ini boleh disangrai dulu, boleh enggak ya teman-teman. Kalau saya ini enggak saya sangrai ya, langsung potong aja. Kemudian ada cabai merah keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk pedasnya saya tambahkan juga cabai rawit merah. Semua bumbu masukkan dalam blender. Kita akan menghaluskan menggunakan blender aja ya. Kemudian tambahkan 2 sendok teh ketumbar butiran, setengah sendok teh lada butiran. Kemudian tambahkan air secukupnya. Kita haluskan sampai bumbunya benar-benar halus ya. Kalau bumbunya sudah halus, kita tuang dalam wajan. Lanjut kita tumis bumbunya sampai bumbunya tidak langu ya teman-teman. Ini dimasak sampai matang bumbunya dan juga airnya menyusut ya. Dan ini saya tambahkan dengan sedikit minyak goreng.
Kemudian diaduk-aduk sampai semua tercampur rata, tumis sampai bumbunya benar-benar matang ya. Dan sebelumnya kita masukkan juga bumbu aromatiknya, ada serai, daun salam, dan juga daun jeruk. Ini kita sobek dulu biar lebih keluar aromanya ya. Kemudian masukkan juga tomat, lanjut tambahkan garam, kaldu jamur secukupnya, dan juga sedikit gula pasir ya. Kemudian diaduk kembali sampai bumbunya tercampur rata, masak hingga benar-benar matang bumbunya ya. Karena ini masih kurang asin, saya tambahkan garam lagi ya teman-teman. Kemudian dimasak lagi, kita aduk-aduk lagi. Untuk memasak bumbunya ini agak sedikit lama ya teman-teman, biar bumbunya benar-benar matang ya. Ini aromanya sudah wangi teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Kalau bumbunya sudah matang, rasanya sudah pas, kita matikan kompornya dan lanjut kita akan bungkus ya. Ini sudah saya siapkan daun pisang. Daun pisangnya ini saya bakar dulu teman-teman biar tidak mudah robek ya. Kemudian tambahkan bumbu di atasnya. Untuk bumbunya ini teman-teman bisa kira-kira aja ya. Ini bumbunya saya bikin agak banyak, jadi nanti lebih enak banget ya. Kemudian tambahkan kemangi dan juga ikan di atasnya. Kemudian tambahkan lagi bumbu di atasnya ikan ya. Diratakan seperti ini. Jangan lupa di celah-celahnya juga dikasih bumbu ya teman-teman. Kemudian atasnya kasih kemangi, kasih rempah aromatiknya. Kalau sudah cukup, sekarang kita akan bungkus ya. Ini saya bungkus 3 lapis ya teman-teman untuk daunnya, biar nanti tidak mudah terbakar ya. Caranya seperti ini aja. Nah, ini sudah lapis yang ketiga. Nah, ini saya akan lipat seperti ini aja teman-teman, kayak bikin lontong ya, atau bisa juga disesuaikan selera teman-teman ya untuk membungkusnya ini. Bagian ujungnya sama. Dan ini bagian ujungnya saya akan rapikan dulu. Nah, ini hasilnya teman-teman. Lakukan dengan cara yang sama pada sisa ikannya. Kalau sudah dibungkus semua seperti ini, kita lanjut untuk memanggangnya. Kita masukkan dulu ikan yang sudah kita bungkus tadi ya. Kita masukkan, ini pas banget ya untuk 2 bungkus dan ukurannya lumayan agak besar ya ikannya. Untuk memanggang pepes ikan ini tanpa penambahan air ya teman-teman, karena bumbu dan juga ikan sudah basah ya. Kita nyalakan dan kita pilih menu ikan, dan untuk suhu ini 200 derajat. Timernya kita pilih 15 menit ya. Dengan menggunakan waktu 15 menit ini nanti tidak kita balik ya teman-teman. Nanti kita balik setelah 15 menitnya selesai ya. Setelah 15 menitnya selesai, sekarang kita balik. Kita baliknya pelan-pelan ya teman-teman. Lalu kita panggang lagi. Lalu nyalakan dan pilih menu ikan. Untuk suhu tetap pakai 200 derajat. Untuk timernya kita pakai 15 menit ya. Dan inilah hasilnya pepes panggang setelah matang ya. Ini total untuk memanggangnya 30 menit ya teman-teman. Dan sekarang saya akan buka, saya kasih tahu ke teman-teman hasilnya. Tada, hasilnya sangat cantik sekali. Ini tetap lembab ya meskipun dipanggang. Ini beneran aromanya juga sangat menggugah selera. Sekarang kita lihat ikannya ya teman-teman, apakah matang sampai dalam. Ternyata ikannya benar-benar matang sampai dalam ya teman-teman. Lihat teman-teman, ini masih ngepul banget dan ini beneran sangat enak banget. Ikannya juga lembut ya. Recommended buat teman-teman yang ada di rumah, silahkan nanti dicobain ya. Sangat mudah bukan cara membuatnya, tanpa dikukus dan bisa ditinggal masak yang lainnya ya. Untuk bahannya ini saya menggunakan ikan salem sebanyak 4 ekor, kurang lebihnya 600 gram ya. Sudah saya cuci bersih dan ini saya potong 2 karena gede-gede. Teman-teman bisa menggantinya dengan ikan
kembung Banjar, atau bisa juga menggunakan ikan tongkol atau jenis ikan yang lainnya. Ini saya marinasi menggunakan garam, lada, dan sedikit kunyit bubuk. Dan ini saya tambahkan jahe, ini saya parut aja seperti ini. Ini untuk mengurangi bau amis, dan juga nanti saat digoreng juga aromanya sangat harum banget ya. Nah, ini sekarang diaduk-aduk seperti ini sampai semua ikannya kena bumbu. Setelah tercampur rata, kita bisa diamkan dulu kurang lebih 10 menitan ya. Selanjutnya kita akan siapkan untuk bumbu sambalnya. 3 siung bawang putih, ini diiris tipis-tipis, kemudian diiris lagi atau dicop seperti ini, atau dikeprek juga boleh, kemudian dirajang kasar ya. Kemudian juga ada bawang merah, ini bawang merahnya agak banyak ya teman-teman, biar nanti rasa sambalnya itu lebih enak. Ini bisa dipotong agak gede-gede biar nanti bawangnya berasa ya. Kalau teman-teman mau potong tipis-tipis juga nggak apa-apa. Kemudian ini saya menggunakan 1 batang serai, ini diambil bagian yang mudanya saja ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kemudian juga ada daun jeruk, ini saya menggunakan 4 lembar. Nah, ini bagian tulangnya, ini kita ambil, kemudian kita iris kecil-kecil ya, tipis-tipis seperti ini. Ini irisan daun jeruk makin tipis makin enak ya. Oke, kalau sudah bisa kita sisihkan dulu. Kemudian ada 2 batang daun bawang, ini diiris tipis-tipis juga ya teman-teman. Untuk semua bumbu ini tidak boleh di skip ya, ini semuanya wajib ada. Sekarang kita siapkan penggorengan, beri tepung terigu ya, sedikit saja biar nanti saat menggoreng ikan tidak meletup-meletup. Dan ini ikannya digoreng sampai matang. Sambil menunggu ikannya matang, kita akan menumbuk cabai. Ini untuk bahan sambalnya ya. Saya menggunakan cabai rawit merah. Ini saya pakai cabenya agak banyak ya teman-teman, biar nanti benar-benar pedas nampol. Kemudian ini saya tambahkan cabai merah yang keriting. Untuk jumlah cabai ini bisa disesuaikan selera masing-masing. Nah, ini cabenya sudah cukup halus. Kita sisihkan, dan ikannya ini juga sudah matang, bisa kita angkat dulu. Kita tiriskan dulu ya teman-teman. Ini nanti minyaknya tidak kita pakai ya. Oke, kita siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya saja. Ini saya gunakan minyaknya agak banyak biar nanti itu agak berminyak seperti itu ya teman-teman. Ini bawang putihnya saya tumis sampai warnanya agak kuning ya. Kemudian masukkan serai dan juga daun jeruk, kemudian ditumis kembali. Ini ditumis sampai aromanya harum. Setelah itu bisa kita masukkan cabai yang sudah ditumbuk tadi. Nah, ini di ulekannya masih ada sisa cabai, saya bersihkan dulu. Kemudian masukkan bawang merah. Untuk bawang merah ini bisa dimasukkan di awal, bisa dimasukkan di akhir ya, biar terasa masih segar. Kalau teman-teman bawangnya tidak suka terlalu segar, bisa ditumis bersama bawang putih ya. Oke, sekarang kita akan bumbuin. Ini cukup menggunakan garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur. Untuk rasa bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman, karena setiap orang pasti seleranya berbeda. Ada yang suka agak asin, ada yang suka cenderung agak manis ya. Kalau saya lebih suka cenderung agak asin dan gurih ya. Kemudian ini saya tambahkan dengan sedikit air biar sambalnya ini tidak kering. Kemudian kita masak kembali sampai sambalnya itu benar-benar matang.
Setelah itu kita masukkan ikan yang sudah digoreng. Kita aduk-aduk. Ini kita masak sebentar saja setelah ikannya masuk. Kalau rasanya sudah pas dan ini sudah siap untuk diangkat, kita bisa masukkan irisan daun bawang. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Kalau sudah tercampur rata semua seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan bisa kita pindah ke piring saji ya. Nah, ini sudah matang ya teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan. Kita tata ikannya seperti ini ya teman-teman, seperti ikan yang masih utuh aja ya, biar cantik penampilannya. Ini tadi kalau diutuhkan kegedean ya, makan satu pasti sisa. Jadi saya potong menjadi dua seperti ini. Kemudian tambahkan bumbunya, bumbu sambalnya nih di atasnya. Seperti ini, sangat menggoda sekali. Warnanya cantik, aromanya harum, sambalnya itu benar-benar sangat enak. Silahkan nanti dicobain ya resepnya. Semoga resep ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple. Pokoknya sangat cocok banget untuk menu harian, pendamping nasi putih anget ya. Ditambah kulupan udah sangat enak banget. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di next video insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.